Ada WA, ada telepon, banyak sekali. Luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi pertanyaannya apa isi WA itu? Isi WA itu menginformasikan. Biasanya sebelum 2 tahun terakhir ini, artinya sebelum tesis Kiai Imat, itu setiap 10 terakhir bulan suci Ramadan atau mendekati H-6, H-5 itu H-7, H-8 itu biasanya banyak keluar masuk di beberapa perkampungan atau di beberapa orang-orang di hampir seluruh Indonesia ya, karena mayoritas informasi ini pun informasi yang tidak hanya dari satu kota Rembang saja, termasuk juga informasi dari Brebes, menginformasikan sebelum tesis Kiai Imat itu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu banyak para habaib dari Habib-Habib itu pada bahasa lembutnya itu bersilaturahim dengan berbagai cerita atau dengan berbagai kisah yang saya bahasakan secara lembut itu kisah indah. Ada yang lucu, ada yang menggemaskan, silatul arham. Tuan rumahnya juga senang, meskipun tidak semuanya ketika menerima mereka. Karena ada yang lucu-lucu itu tadi, ada yang indah, ada yang menggemaskan itu tadi. Banyak orang menyebut dengan istilah jawir, tapi saya menyebut dengan istilah yang lebih elegan saja. Kedatangan dengan cara yang lucu, indah, dan menggemaskan. Itu aja yang paling elegan, karena tidak semua rumah yang dia dimasuki Habib menjelang Lebaran itu merasa gemas atau bahkan merasa tidak nyaman, tidak semuanya. Banyak yang nyaman. Cuman ketika yang datang itu tidak satu atau dua Habib yang silih berganti dalam waktu yang tidak berjarak lama, selangnya kadang selang 3 jam, kadang selang 1 hari itu, sehingga sesenang-senang mereka yang didatangi kalau harus berulang dalam kondisi orang yang berbeda, itu jadi suasana tidak nyaman saja. Tapi ketidaknyamanan itu tidak mengurangi rasa hormat secara kemanusiaan. Itu kisah-kisah yang sampai ke saya. 2 tahun awal terakhir itu berkurang. Nah, tapi 2 tahun terakhir ini, tahun ini, bulan suci Ramadan ini, ketika berada di 10 hari terakhir mendekat Lebaran, itu ada yang kehilangan. Ada yang kehilangan. Maksudnya kehilangan tuh begini, nggak seramai yang dialami dulu. Jadi ada yang kehilangan. Kehilangan itu dulu meskipun menggemaskan katanya, tapi asik, rame begitu. Tapi ala kulli hal mereka lebih nyaman sekarang ini. Sekarang ini lebih nyaman, meskipun dengan suasana kehilangan lebih nyaman. Karena beberapa telepon WA yang masuk itu kayak tidak terkejar-kejar suasananya. Kalau dulu nyaman,
tapi terkejar-kejar. Kalau sekarang kehilangan, tapi nyaman. Jadi gimana caranya itu? Gimana? Mungkin karena sudah lama ya peristiwa istilah dawir dalam bahasa publik itu sudah berlangsung lama, sehingga wajar kalau ada yang kehilangan tapi nyaman, ada yang senang tapi tidak nyaman, gitu. Tapi ala kulli hal, menurut saya memang kita ini harus mendidik generasi kita untuk bekerja tanpa membebani orang, kecuali dalam posisi-posisi yang sangat darurat. Karena kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita butuh yang lain. Kita butuh untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan kita perlu untuk menghindar wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu sebuah fitrah annas. Nah, jadi ada namanya annas itu, makna dari annas itu kan memang sangat memerlukan relasi sosial. Setiap manusia itu memerlukan relasi sosial. Itu fitrah annas, unsur dari sosok manusia. Unsur dari sosok manusia lagi itu adalah al-bashar, artinya manusia memiliki kebutuhan biologis dan memiliki identitas wujud jisim seperti wujud kita semuanya. Juga manusia itu ada unsur al-insaniyah, kemanusiaan, ada eksistensi kehadiran manusia ini, eksistensi untuk mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan. Ada unsur yang keempat dari kehadiran manusia itu, yaitu ins, jinak. Jadi semua manusia punya kecenderungan untuk jinak, artinya bisa dijinakkan. Tidak semua manusia liar. Dan fenomena dawir yang drastis tidak hanya berkurang, nyaris sudah tidak ada. Ini bentuk bahwa para habaib atau oknum-oknum yang suka dawir itu punya sikap jinak. Artinya mau menerima perubahan, mau melakukan transformasi dalam pola hidup yang lebih baik, sehingga tidak memanfaatkan dawir untuk berulang kali beristri tanpa tanggung jawab misalnya, tapi betul-betul memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Ini salah satu tesis efek tesis efek dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini dalam konteks mereka yang berada dalam spesialisasi dawir, bisa lebih jinak, tidak liar seperti dulu. Yang kedua, dengan sifat atau fitrah manusia yang salah satu di antara unsurnya adalah jinak, menerima masukan, menerima perubahan. Itu yang tadinya suka menyebut nama-nama hewan untuk disematkan pada kiai. Kiai ini begini, kiai ini begini, kiai ini begini, dengan nama-nama hewan. Sekarang manis. Kalau ceramah juga santun dan indah. Alhamdulillah, gitu. Dan ini juga bentuk ines, jadi jinak. Jadi manusia itu punya sifat jinak. Sekasar apapun dalam image kita, masyarakat pribumi, orang Arab itu cenderung keras kepala, tidak mau menerima masukan, arogan, sombong, pengennya menang. Tapi masyarakat pribumi juga tetap objektif, bahwa manusia itu punya sifat atau fitrah untuk bisa dijinakkan, bisa
bagaimana bisa menjadi lebih baik dalam hidup itu. Dan nyatanya yang dulu ceramahnya selalu berzikir dengan nama-nama kebun binatang yang saya nggak mau mengulang, nggak enak, beban tersendiri mengulang itu. Itu sekarang sudah manis, nggak menyebut-nyebut itu lagi. Kecuali 1-2 orang yang memang menurut saya sudah kategori dengan fenomena diskursus nasab ini kok masih ada Habib yang ceramahnya masih menyebut-nyebut nama hewan, provokatif dan sebagainya, itu udah kategori, jujur saja udah kategori ya tidak normal, tidak umumnya orang, di luar umumnya manusia, entah apalah istilahnya, terserah. Yang jelas bahasa yang paling elegan seperti yang saya ungkapkan ini. Terus yang suka memainkan agama sekarang mulai introspeksi. Termasuk Rizik Syihab, saya lihat sudah mulai introspeksi. Meskipun cara introspeksinya itu dengan cara gonduk, nyesel, nggak bisa sebebas dulu. Karena sekarang publik yang mengawal. Tidak hanya satu tokoh NU yang harus berhadapan-hadapan dengan sikap Jumawa Rizik Syihab, tapi masyarakat yang mengawal. Kalau nggak berubah, memang nggak punya malu. Jadi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan keluarga besar FPI, kalau nggak berubah, memang tidak punya malu. Tidak punya malu dalam konteks kebangsaan, tidak punya malu dalam konteks keberagamaan yang suka menggunakan nama Islam, tapi sebenarnya tidak beretik, tidak beretika, tidak bermoral. Ungkapannya sangat provokatif, sikap-sikapnya bikin gaduh. Itu kalau nggak berubah memang nggak punya malu. Orang menyebut tidak punya kemaluan dalam konteks sifat malu maksud saya. Itu. Dan para mubalek-mubalek, para dai-dai bojil-bojil dari Habib itu juga sudah mulai santun. Setidaknya di bulan suci Ramadan ini nyaris kita terminimalisir mendengarkan suara-suara yang jauh sekali dari 2 tahun sebelum tesis. Ramadan ini sedikit indah ceramah-ceramah mereka, tapi saya nggak tahu akhirnya para kiai-kiai, para aktivis, warga Nahdliyin, umat Islam sekarang memetakan ini para habaib ini, yang oknum-oknum yang dulu bikin gaduh ini, pada manis, duduk manis, ini dalam rangka takiyah atau memang betul-betul sudah ada perubahan. Saya nggak tahu, berbagai spekulasi analisis muncul secara berbeda-beda. Atau tidak hanya tidak takiyah dalam konteks ideologis yang digunakan di Syiah, atau memang sedang calling down. Ini yang ketiga. Nanti kalau ada kesempatan jebret lagi, arogan lagi. Katakanlah ketika sosok-sosok yang kritis terhadap arogansi sikap hegemoni habaib ini, sosok-sosok yang kritis terhadap mereka, itu kalau sudah tidak ada mungkin akan bangkit lagi kesombongan itu. Atau memang bukan hanya sekedar calling down, nah, memang betul-betul berubah dengan adanya tesis itu. Saya nggak tahu. Ini kan baru. Paling tidak 1 tahun awal terakhir sampai 2 tahun ini, diskursus ini itu berdampak yang luar biasa dalam merubah mindset masyarakat pribumi terkait dengan Ba'alwi, Habib-Habib yang dalam tanda kutip berseliweran di sosial media maupun berseliweran di beberapa masyarakat atau berseliweran di beberapa tokoh agama tertentu. Sekarang ini sudah tidak berseliweran, betul-betul banyak yang tertata, tapi nggak tahu
pesan tertatanya mereka di 2 tahun terakhir ini, bahkan terasa puncaknya di 10 bulan, 10 hari bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, itu kita nggak tahu apakah karena betul-betul berubah dengan menerima perubahan yang lebih baik, bagaimana membangun relasi kehidupan di Nusantara ini, di bumi Indonesia ini, di tengah masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat pribumi, mereka sudah bisa menata lebih baik. Tapi paling tidak saya berdoa semoga ini istiqomah. Para Habib itu bersikap istiqomah. Yang biasa ndawir sekarang sudah tidak, semoga istiqomah. Yang berdakwah dengan cacian dan ungkapan-ungkapan kotor dengan nama-nama hewan disematkan pada sosok-sosok kiai, sekarang sudah tidak, semoga istiqomah. Yang bermain politik menampakkan kehendak kuasa dengan arogansi dan sikap jumawanya, yang masuk dalam organisasi FPI, Rizik Syihab, Bahar Smith, sekarang berkurang, semoga menjadi lebih baik, dan ketika sudah menjadi lebih baik, semoga istiqomah. Itu aja harapan saya sebagai masyarakat Jawa, asli Jawa, keturunan Jawa, itu harapan saya. Dan semoga juga informasi yang masuk ke saya itu merepresentasikan semua kondisi dan keadaan apa yang senyatanya yang sudah dilakukan lebih baik dari kalangan Ba'alwi, Habib-Habib, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan atau mendekati hari Raya Idul Fitri. Semoga semuanya sama. Nah, tapi paling tidak, meskipun saya tidak tahu pasti seluruh masyarakat Nusantara, masyarakat pribumi mengalami hal yang sama, paling tidak informasi yang masuk ke saya sangat menyenangkan. Dan ini refleksi saya ini bukan sebuah kebencian, tapi sebuah apresiasi terhadap para Ba'alwi yang telah merubah kondisi dan keadaan, sikap dan perbuatan, politik dan kehendak kuasa menjadi lebih termanage secara rasional, betul-betul normal, tidak over, tidak liar, komunikatif, diplomatif, dan betul-betul dari informasi yang masuk itu lebih elegan. Dan semoga informasi yang masuk ini juga merepresentasikan seluruh kondisi dan keadaan Habib dan kondisi keadaan pribumi relasinya dengan Ba'alwi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.